Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita mau persiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Bersyukur
padamu selamanya. Besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berikan salam kepada kanan dan kiri kita. Salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati, salam kasih, salam damai. Salam kasih. Ya, puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian. Anugerah kasih dan rahmat-Nya menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin, amin. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan pagi hari ini, Allah yang suci, Allah yang kudus. Dengan segenap hati, dengan segenap suara kami Tuhan. Amin. You are holy. Oh
hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang kudus, yang telah melakukan segala dan semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan sudah sertai kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada, itu semua juga berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ya, sebentar kalau kami akan bersorak-sorai lebih lagi buat nama Tuhan. Kiranya Tuhan, biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita
lagi ini. Jangan lelah di ladang Tuhan, amin. Haleluya. Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersama, karena bersama Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan rasakan. Bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Mari sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. One more time. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Di atas dasar iman dibangunlah hidup kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Seberapa banyak yang siap untuk terima firman pagi hari ini? Sekali lagi boleh lambaikan tangan. Amin, amin, amin. Mari biar setiap kami Tuhan jadi bejana-Mu yang terbaik, yang siap untuk dipakai Tuhan. Haleluya.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari coba Tuhan katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Sungguh di kaki-Mu rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu. Seumpama sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan persiapkan lebih lagi akan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serah. Mari katakan sungguh-sungguh harapanku Tuhan, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran dan kehendakku Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku ku kan bersama-Mu Tuhan. Amin. Jadikanku bejanamu. Katakan sekali lagi, mengiring Tuhan. Haleluya. Mengiring-Mu masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh Engkau jadikan sebagai bejana-Mu. Tuhan, bentuk sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Pakai hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, kami dapat menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah pujian
yang boleh kami naikkan di hadapan Engkau. Terlebih sebentar ketika kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang akan mengurapi setiap kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami apa yang Kau firmankan pada saat pagi hari ini. Perkenan dan pakai hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Tidak ada roh yang lain yang akan mengambil setiap berkat kebenaran firman Tuhan. Benih firman-Mu yang unggul di dalam setiap hati kami masing-masing. Biarlah benih firman Tuhan boleh bertumbuh, bahkan berbuah dan berbuah dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu pagi hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh kembali dapat menikmati karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak akan pernah berhenti dalam sepanjang kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar berkaitan tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah mencapai garis akhir dan menyelesaikan panggilannya. Mencapai garis akhir dan menyelesaikan panggilannya. Nah, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24, kemudian 35 sampai dengan 37, Alkitab berkata, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Yesus, Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua,
terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Saudara, dari pembacaan tadi kita dapat menyaksikan ada perpisahan yang sangat mengharukan ketika Paulus dia mengakhiri dan menyerahkan estafet pelayanannya di Efesus kepada para penatua-penatua yang ada di Miletus pada saat itu. Apa yang dia lakukan pada saat mereka bertemu, Paulus bertemu dengan para penatua yang ada di Miletus. Paulus kemudian dia berlutut, saudara-saudara, dia berdoa di hadapan jemaat dan penatua yang ada pada saat itu. Bahkan Alkitab mencatat semua mereka menangis. Ya, menangis terseduh-seduh sambil memeluk Paulus dan berulang-ulang kali. Para penatua itu dia merangkul dan mencium daripada si Paulus. Kedekatan hubungan mereka dengan penatua, dengan jemaat itu sangat luar biasa. Sehingga perpisahan di dalam pelayanannya itu ketika terjadi, saudara-saudara, tidak hanya membuat mereka berduka cita selamanya, tetapi ada pesan perpisahan yang sangat dalam. Bagaimana Rasul Paulus, pertanyaannya, dia dapat menuntaskan panggilan hidupnya dan dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah di Efesus. Nah, saudara, ini pertanyaan ini yang akan kita bahas bersama-sama. Ya, perpisahan yang mengharukan menyisakan sebuah pesan ilahi di dalam hati para penatua, di dalam hati jemaat yang ada di Efesus. Bagaimana Rasul Paulus sekali lagi dapat menuntaskan panggilan hidupnya dan dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Secara khusus dalam konteks ketika di Efesus. Saudara, ini bukan hal yang mudah untuk bisa mencapai, menyelesaikan sampai garis akhir. Ya, bukan hal yang mudah untuk mencapai garis akhir dan menyelesaikan setiap pelayanan yang diberikan Tuhan kepada Paulus, kepada seseorang, kepada saudara dan saya. Bukan hal yang mudah. Tetapi hari ini lewat perjalanan kehidupan Paulus, paling tidak ini bisa menjadi sebuah cerminan di dalam kehidupan kita, manakala dalam sepanjang pengiringan kita, panggilan hidup kita, kita bisa, saudara-saudara, mencapai sampai garis akhir dan menyelesaikan panggilannya itu dengan baik. Tadi beberapa hal yang kita baca. Yang pertama, saudara-saudara, kenapa Rasul Paulus sekali lagi dia bisa menuntaskan panggilan hidupnya. Dia bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-19a, Alkitab tadi berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ini yang pertama. Bagaimana Paulus dia dapat menuntaskan panggilan hidupnya. Dia bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan panggilannya. Yang pertama karena dia rendah hati. Saudara, rendah hati. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam konteks ini atau beberapa pasal sebelum dan sesudahnya, keadaan pelayanan Paulus di Efesus itu tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, keadaan pelayanan Paulus di Efesus tidak sedang baik-baik saja. Tidak dalam keadaan yang kondusif. Kenapa? Karena ada orang atau ada pihak orang Yahudi yang mau berusaha untuk membunuh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-19a yang kita baca tadi.
Ini situasi kondisi di dalam pelayanan Paulus pada saat itu di Efesus. Tapi justru dalam keadaan yang sulit, hidup dalam sebuah tekanan, hidup dalam sebuah himpitan, hidup dalam pergumulan yang berat, saudara-saudara, dibutuhkan sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tidak sebaliknya, menjadi makin arogan, menjadi makin sombong, menjadi makin tinggi hati. Dulu Saulus seperti itu. Ya, dengan gelarnya, dengan latar belakangnya yang wow. Tidak segan-segan dia dengan hati yang berkobar-kobar, ya saudara-saudara, mengejar pengikut Yesus, memasukkan ke dalam penjara, ya dianiaya, bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh juga para murid-murid Yesus. Tetapi begitu dia bertobat, dia menghadapi satu situasi pelayanan yang sangat sulit. Justru ketika Paulus selama 3 tahun di Efesus, saudara-saudara, kesulitan, tekanan, himpitan, pergumulan yang berat tidak membuat pada akhirnya Rasul Paulus kembali menjadi Saulus. Tapi sebaliknya, perubahan sikap hidupnya itu sangat luar biasa. Yang pertama, didapati dia rendah hati. Alkitab mencatat dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya, nyanya besar, jalannya Tuhan kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau orang yang rendah hati, Alkitab berkata, ya, Tuhan itu membimbing. Saudara-saudara, Tuhan tidak melepaskan, tapi dia membimbing, mengarahkan, menuntun jalan hidup orang yang rendah hati menurut hukum, menurut firman. Orang yang rendah hati tidak dibiarkan, dia berjalan sendiri, tapi sebaliknya Tuhan membimbing orang itu. Yang namanya dibimbing berarti berada di dalam sebuah pengawasan. Kalau seorang murid dia dibimbing sama gurunya, murid itu berada di dalam pengawasan sang guru. Bayangkan ketika Tuhan membimbing hidup saudara dan saya, berarti kita sedang berada di dalam pengawasan Tuhan. Makanya Rasul Paulus ketika di Efesus, ada orang-orang yang berusaha untuk saudara-saudara membunuh dia sekalipun, tidak membuat dia gentar, tapi sebaliknya dia makin rendah hati karena dia tahu Tuhan yang mengutus, Tuhan yang membimbing. Bahkan tidak hanya itu, ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati, supaya Paulus dia tetap hidup di dalam rencana Allah. Dia tetap hidup di dalam kehendak dan rencana Allah, bukan hidup di dalam kehendak dan rencana pribadinya. Dia berjalan di dalam visi Tuhan. Dia tidak berjalan di dalam ambisinya. Tapi Paulus didapati Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Ia mengajarkan semua jalan-jalannya. Ketika dia menghadapi jalan buntu, Tuhan membuka jalan yang buntu itu. Dibuka sama Tuhan. Setiap pergumulan yang berat, tekanan yang berat, himpitan yang berat di dalam hidup kita, tetap dibutuhkan sikap rendah hati. Tidak hanya dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ya, dalam bermasyarakat,
dalam seluruh aspek kehidupan kita teristimewa ketika panggilan hidup kita di dalam melayani Tuhan bukan berarti tanpa sebuah tantangan. Oh, ada tantangan yang sangat berat yang sedang menghadang kita. Pekabaran Injil tidak mudah. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan, Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Artinya apa? Tuhan bisa membuat jalannya di dalam kehidupan kita. Sementara saudara dan saya sudah kehabisan jalan keluarnya. Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan di dalam memberikan jalan keluar dalam kehidupan orang yang rendah hati. Kemudian yang berikutnya, di dalam Yesaya pasal yang ke-57 ayat 15, Alkitab berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, Tuhan tidak hanya bersemayam di tempat yang maha tinggi, tapi Dia juga bersemayam di dalam kehidupan orang. Dia tinggal bersama-sama di dalam kehidupan orang yang remuk dan yang rendah hati. Ini kabar gembira kepada kita. Bagaimana Paulus, dia bisa menyelesaikan, ia mencapai garis akhir dan menyelesaikan setiap panggilannya oleh karena dia tetap menjadi rendah hati. Orang yang rendah hati, Alkitab berkata, Tuhan bersama-sama dengan orang yang rendah hati. Dia tidak hanya tinggal di surga saja, tetapi dia juga bersama-sama di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tidak hanya bersama-sama dengan saudara dan saya, tetapi Alkitab mencatat dia menghidupkan hati yang remuk. Dia menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Jadi semangat orang yang rendah hati bisa meleret, saudara ya. Bisa meleret. Saudara dan saya semangatnya kan juga bisa turun ya. Tidak terus dalam kondisi yang menanjak terus. Ada kalanya kita merasa bahwa, aduh, kok gini ya. Jadi semangatnya turun. Tapi Alkitab mencatat orang Tuhan itu bersemayam juga di dalam kehidupan orang yang rendah hati. Apa yang dia lakukan ketika Tuhan itu bersama-sama dengan orang yang rendah hati? Alkitab mencatat Tuhan itu menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, yang hampir saja oleh karena sebuah tekanan, sebuah himpitan, hampir saja mulai memudar. Tetapi bersyukur saudara dan saya punya Tuhan yang bersemayam di dalam hidupmu. Dia menghidupkan kembali semangat hati orang yang rendah hati. Tidak hanya menghidupkan semangat hidup orang yang rendah hati, tapi juga dia, saudara-saudara, menghidupkan orang-orang yang hatinya remuk. Kalau orang yang hatinya remuk, kalau dibiarkan secara terus-menerus, dia akan mati, saudara. Tidak hanya mati secara fisik, tapi mati secara batiniah, mati rohnya. Karena terus terluka. Kalau terluka tidak disembuhkan, ya luka hati kalau tidak disembuhkan, bahaya saudara. Tapi Tuhan mengajarkan ketika sedang berada dalam sebuah tekanan pergumulan yang begitu berat. Contoh Paulus, dia tetap mengambil sikap rendah hati. Ada tujuannya agar Tuhan menghidupkan semangat di dalam hidupnya. Agar Tuhan menghidupkan hatinya yang sudah remuk.
Oleh karena ada banyak pihak yang berusaha menghalangi di dalam panggilan kehidupannya. Tapi Paulus, dia tetap rendah hati. Izinkan pagi hari ini Tuhan menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk oleh karena Tuhan bersama di dalam hidup saudara. Yang kedua, bagaimana Rasul Paulus dia bisa menuntaskan panggilan hidupnya. Dia dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan setiap panggilan pelayanan hidupnya. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu mencucurkan air mata. Di dalam ayat yang ke-19, bagian B dikatakan, dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata. Banyak mencucurkan air mata. Ini rahasia yang kedua. Bagaimana Paulus dia bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan setiap panggilannya. Karena dia, saudara-saudara, banyak mencucurkan air mata. Artinya apa, saudara? Kalau orang itu sudah sampai menangis, berarti hati, jiwanya itu sudah tersentuh. Hati dan jiwanya itu tersentuh. Jiwa itu bicara masalah pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan. Kalau orang itu sampai bisa menangis, sekali lagi, saudara-saudara, karena hatinya, jiwanya sudah tersentuh. Paulus dalam pelayanannya di Efesus, kenapa Alkitab mencatat dia banyak mencucurkan air mata ketika melayani di Efesus? Karena dia melayani dengan hati. Dia melayani dengan sepenuh jiwa. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya disatukan di dalam aktivitas panggilan hidupnya untuk melayani jemaat yang ada di Efesus. Banyak mencucurkan air mata. Ini rahasia yang kedua. Sehingga dia bisa menuntaskan, menyelesaikan sampai garis akhir panggilan hidupnya. Bukan berarti cengeng ya, beda saudara. Tapi sesuatu hal ketika sudah menyentuh hati dan pikiran kita, ya jiwa kita, tiba-tiba saja, mungkin pada saat saudara memuji Tuhan pagi hari ini, tiba-tiba ada satu kata pujian itu yang tiba-tiba menyentuh hati saudara, berbicara dalam pikiran saudara. Kata-kata pujian itu, kata-kata firman itu, tiba-tiba sampai menimbulkan air mata saudara dan saya mungkin bisa sampai menetes. Atau ketika engkau dengar sesuatu pesan Tuhan dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba air matamu menetes. Sama seperti Paulus, pelayanannya tidak mudah. Rahasia yang kedua, dia bisa menuntaskan panggilan hidupnya. Salah satunya karena dia mencucurkan air mata. Hati dan pikirannya sensi saudara dengan Tuhan. Berkaitan tentang air mata, Alkitab mencatat di dalam Mazmur pasal yang ke 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara lihat, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Jadi air mata kita itu berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan itu taruh di kirbatnya. Ada alasan yang sangat kuat kenapa Paulus dia banyak mencucurkan air mata di dalam menuntaskan panggilan hidupnya. Karena air mata yang keluar selama 3 tahun di Efesus tidak sia-sia, ditaruh di kirbatnya Tuhan. Air mata yang begitu banyak dari Paulus
memberikan warna yang beda dalam panggilan pelayanan hidupnya. Makanya perpisahannya itu perpisahan yang sangat terharu. Para penatua ketika dia panggil di Miletus, dia berlutut, dia berdoa, ya, dia rangkul, dia cium. Karena itu perpisahan yang sangat mengharukan, perpisahan yang meninggalkan pesan ilahi yang sangat dalam. Saudara dan saya, bukan berarti kamu jadi orang itu jangan cengeng. Nilainya, prinsipnya tidak seperti itu. Lebih daripada itu, ketika engkau ngerti bahwa air matamu, ketika benar-benar itu menjadi sebuah bagian paket dari apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam seluruh aspek hidupmu. Oh, air mata saudara itu disimpan di kirbatnya Tuhan. Jadi air mata saudara ketika engkau menggumuli pergumulan hidupmu dengan Tuhan, itu disimpan di kirbatnya Tuhan. Berarti air mata saudara itu tidak sia-sia loh. Makanya air mata seseorang juga bisa menjadi sebuah faktor, ya, sebuah pelayanan itu bisa juga mengalami sebuah terobosan. Karena apa? Salah satunya adalah dia bersungguh-sungguh sampai mencucurkan air mata. Ya, disimpan di keribatnya Tuhan, saudara. Yang kedua, Alkitab berkata, ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, engkau menghitung hari-hari pengembaraanku dan tahu jumlah air mataku. Luar biasa ya. Tuhan tahu jumlah air mata kita. Saudara pernah enggak ngitung jumlah air mata saudara itu berapa? Itu piye Pak caranya Pak? Mungkin diliteri lah. Kalau minyak itu kan diliteri gitu ya. Kalau air kan diliteri. Ya, ada yang 330 ml dan sebagainya. Tapi ya luar biasa saudara. Ya. Alkitab mencatat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tahu jumlah air mataku. Tuhan menghitung hari-hari pengembaraanku dan tahu jumlah air mataku. Saya tidak sanggup ngitung ya jumlah air mata saya satu persatu. Mungkin kalau diliteri bisa. Tapi Tuhan, Dia bisa menghitung berapa banyak air mata saudara dan saya. Pemazmur berkata seperti itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan itu detail. Dia ngerti ya makna daripada air mata seseorang. Ini yang kedua, saudara. Rahasia Paulus bisa menuntaskan panggilan hidupnya. Tidak hanya, saudara, karena faktor dia rendah hati, tetapi dia banyak mencucurkan air mata. Ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada henti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Kisah Rasul 20 ayat 31 dalam konteks yang kita baca tadi. Di Efesus selama 3 tahun dia banyak menasihati jemaat yang ada di Efesus. Tidak hanya cukup menasihati, tetapi saudara, Alkitab mencatat di situ ya, yang kedua adalah ya dikatakan di dalam ayat yang ke-31 tadi bahwa siang malam dengan tiada henti-hentinya dia menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Tadi saya katakan pelayanan Paulus di Efesus tidak mudah. Berulang-ulang kali menasihati. Berarti ada kasus dong. Ada pergumulan dong jemaat yang ada di Efesus. Dia nasihati berulang-ulang kali. Dan Alkitab mencatat dengan mencucurkan air mata. Saudara dan saya pernah enggak ketika menasihati orang, menghibur orang, sampai menangis, mencucurkan air mata. Hati kita bisa menyatu kepada orang yang kita nasihati. Paulus, dia sampai mencucurkan air mata.
berulang-ulang kali menasihati jemaat yang ada di Efesus. Ada ikatan batin. Dia menjadi gembala yang baik. Ada ikatan batin. Ketika menasihati, saudara, ketika mengarahkan, membimbing jemaat yang ada di Efesus, Alkitab mencatat dengan mencucurkan air mata. Loh, mereka itu tidak tegel sebenarnya, mereka itu sebenarnya tidak mau kok. Ketika melepaskan diri, Paulus ninggalin mereka. Oh, sampai mereka tangis-tangisan, sampai mereka rangkul-rangkulan. Karena mereka merasa bahwa Paulus menjadi gembala yang baik. Paulus menjadi gembala yang bisa menyatu hatinya dengan jemaat yang ada di Efesus. Ketika menasihati saja, Paulus sampai dia mencucurkan air mata. Air mata Paulus di Efesus tidak sia-sia. Saudara, tidak apa-apa kalau Bapak Ibu ya mau menangis di hadapan Tuhan, tidak masalah. Tidak apa-apa. Izinkan. Justru tangisan itu kadang bisa meringankan beban kita. Katanya ada orang berkata, oh enak aku sudah bisa nangis, itu rasanya pelong om. Puji Tuhan. Saudara, jadi betapa berharganya air mata kita. Sampai Tuhan saja bisa ngitung. Tidak habis berpikir kita ya. Tuhan saja bisa ngitung air mata kita. Yang ketiga, bagaimana Paulus bisa menuntaskan, bisa mencapai garis akhir, menyelesaikannya dengan baik. Saudara, yang ketiga, dia mampu menaklukkan tantangan. Ayat 19 bagian C dikatakan, ya, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku. Banyak orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh aku, membunuh Paulus. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Mampu menaklukkan tantangan. Saudara, kalau saya bandingkan dengan 2 Korintus sebagai ayat pembanding, ayat yang keempat, ayat 8 sampai yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas. Tidak hanya Paulus ya, tapi beberapa orang. Namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus, saudara. Ya, di tengah-tengah pelayanannya, saudara-saudara, dia mampu menaklukkan setiap tantangan, setiap pencobaan yang sedang dia hadapi. Seringkali dia ditindas, tapi dia berkata, namun tidak terjepit. Paulus seringkali habis akal, namun tidak putus asa. Dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Dan dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita bisa menaklukkan tantangan yang ada di depan kita? Kenapa tidak? Pencobaan, tantangan yang ada di depan kita bisa kita taklukkan. Tadi yang pertama, karena ada sikap kerendahan hati mencucurkan air mata. Ya, di balik tantangan, saudara jangan takut. Ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Bahkan dikatakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat, saya ambil dalam ayat yang ke
8 saja sampai dengan ayat 10, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Artinya, pelayanan-pelayanan Rasul Paulus lakukan ketika tantangan itu terjadi, dia mampu menaklukkan. Ini menjadi rangsangan dalam kehidupan kita menghadapi tahun yang baru 2024. Oh, tantangannya makin berat. Pasca pemilu, tantangannya makin berat. Pertanyaannya, apakah gereja, saya bicara gereja bukan gedungnya, tapi setiap orang percaya, bisa menaklukkan setiap tantangan? Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan kemampuan untuk saudara dan saya bisa menaklukkan setiap tantangan yang sedang engkau hadapi bersama-sama. Yang terakhir, bagaimana Rasul Paulus dia bisa menuntaskan, dia bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan panggilannya. Dia tetap bersaksi. Ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tetap bersaksi. Di Listra, Kisah Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 15. Di Listra ada seorang yang lemah kakinya karena dia lumpuh sejak dia lahir. Lewat doa Paulus, orang ini kemudian melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Mujizat terjadi ketika Paulus dia berdoa. Di Listra ada orang yang lumpuh dari sejak lahir. Ya, kemudian orang banyak itu melihat apa yang telah diperbuat Paulus. Mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes. Jadi pasca Paulus mendoakan orang yang lumpuh dan dia bisa berjalan, saudara, orang-orang yang ada di Listra mengatakan, dewa ini lagi turun, dewa Zeus dan Hermes lagi turun. Ketika Paulus mendengar itu dalam ayat 14, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ini ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi ketika Paulus Barnabas mendengar dia disamakan ya dengan atau menjadi dewa Zeus dan Hermes, dia mengoyakkan pakaiannya dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di Listra, ya, aku ini manusia biasa. Aku bukan dewa Zeus, aku bukan dewa Hermes, tapi aku ada di sini untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Saudara, tujuannya apa? Supaya kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. Itu tujuannya dia bersaksi. Supaya orang-orang bertobat, meninggalkan perbuatan yang sia-sia, berbalik kepada Allah yang hidup. Itu tujuan bersaksi. Dalam beberapa, belum lama, saya ketemu seorang ibu yang masih muda. Tiba-tiba dia bercerita, dari masa kecilnya, dia sudah
kalau saya simpulkan, ya itu bukan pekerjaan Roh Kudus, tapi pekerjaan roh jahat. Ya, dia seringkali diikuti atau seringkali bisa bercengkrama dengan roh itu. Dia takut sekali, dia nggak mau ngelihat. Anehnya itu terjadi dari masa kecil sampai dia dewasa, sudah punya 3 anak. Dia cerita itu, saya takut Pak. Saya tanya sama guru saya, waktu itu masih SD atau SMP. Tapi jawabannya, ya sampai sekarang itu bukan jawaban yang tepat. Ketika dia sharing seperti itu, ya firman Tuhan berbicara, tiba-tiba berbicara terus. Alkitab berkata, roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Saya sharingkan, saya bagikan. Yang kedua, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Cek Ibu, roh itu menakutkan enggak? Saya takut, dari sejak saya kecil sampai sekarang, saya takut. Kadang bisiki saya, dia ngomong sesuatu, mengarahkan saya. Saya nggak berani lihat, saya takut. Kadang kalau saya tidur, dia bersama-sama, dekat. Ketika cerita itu saya merinding, saudara. Tapi dengan otoritas Tuhan, saya bagi firman Tuhan. Saya bersaksi, saya doakan, saya urapi. Tuhan urapi, Tuhan jamah. Saya berdoa, Ibu, mulai dari sejak sekarang, sekali lagi, Roh Kudus tidak pernah membuat kita menjadi takut. Tapi kalau roh yang lain bisa membuat kita jadi takut. Ibu ini peka loh. Saya bilang, Ibu ini peka. Ya, saya berdoa supaya Tuhan karuniakan. Salah satunya adalah karunia untuk membedakan roh. Karena dia peka sekali. Nah di situ saudara, orang yang tadinya tidak ngerti, ya memang dia dari gereja yang maaf notabene tidak pernah atau jarang sekali berbicara tentang karunia Roh Kudus. Dia tidak ngerti. Kalau ada karunia membedakan roh, saudara, sulit. Tapi bersyukur ketika kita hidup di dalam karunia Roh Kudus. Kita diberi kemampuan untuk membedakan mana itu berasal dari Roh Kudus dan mana itu yang berasal dari roh jahat. Dari situ saya berdoa supaya Ibu ini kembali ke jalan yang benar, artinya izinkan Roh Kudus sekarang bekerja dengan leluasa dalam hidup Ibu. Mulai bersempit, bahkan mulai tinggalkan roh yang menakutkan, roh yang menggelisahkan dalam sepanjang hidupmu sampai hari ini. Tujuan bersaksi, tujuan menjadi saksi Tuhan adalah menjadikan orang itu boleh berjalan di dalam jalan yang benar. Dari perbuatan yang sia-sia dan kembali ke Tuhan yang hidup. Hari ini saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana dia bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikannya dengan baik. Yang terakhir adalah bersaksi. Kehidupan Rasul Paulus menginspirasi gereja ini. Saudara dan saya harus bisa menuntaskan setiap panggilan hidup kita. Ya, bisa menuntaskan setiap panggilan hidup kita untuk menjadi gereja yang bersahabat, menjadi gereja yang penuh hikmat, menjadi gereja yang berkuasa, dan menjadi gereja yang berbuah dalam menjadi saksi Injil bagi dunia ini. Secara khusus di kota kita, di keluarga kita, di komunitas di mana kita tinggal sekarang. Yaitu dengan apa? Mengembangkan sikap rendah hati, mencucurkan air mata, mampu menaklukkan setiap tantangan, dan tetap bersaksi. Sehingga kita dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan panggilannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama persiapkan hati kita. Kita akan naikkan satu pujian sampai akhir hidupku. Saya minta untuk singer song leader bisa maju ke depan. Jangan
berhenti di tengah jalan, tapi selesaikan tugas panggilan hidup saudara masing-masing. Dalam rumah tangga, di pekerjaan, di gereja ini. Sampai akhir. Sampai garis akhir. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Katakan sekali lagi saudaraku, ku ikuti panggilan-Mu. Haleluya. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari saudara ikuti setiap panggilan Tuhan sampai akhir hidup saudara. Berdoalah pada saat pagi hari ini. Tuhan mau membawa saudara dan saya bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan setiap panggilannya dalam hidup saudara masing-masing. Berdoa, berdoa, berdoa. Saya mohon Ibu Yani untuk bisa maju ke depan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami
sehingga Engkau memilih setiap kami untuk masuk di dalam rencana Engkau, masuk di dalam panggilan-Mu yang kudus Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, melalui kebenaran firman yang sudah kami dengar saat ini, kami tidak akan menyia-nyiakan panggilan-Mu yang kudus itu dalam setiap hidup kami. Jadikan hidup kami berdampak untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Untuk kami boleh menjadi berkat, kami boleh bersaksi tentang Engkau Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Engkau. Kami yakin dan percaya Roh Kudus, Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami, untuk kami dapat melakukan panggilan kami, panggilan-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh mencapai garis akhir, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Baik, mohon perhatian kita semua untuk beberapa penekanan dalam warta jemaat. Yang pertama, untuk baptisan air periode pertama di tahun 2024 ini akan diadakan pada hari Rabu tanggal 3 April. Dan untuk itu katekisasi baptisan air sudah dimulai dan diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 5 sore bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibaptis agar dapat mengikuti katekisasi dan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Lalu yang berikutnya untuk bimbingan pranika bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak yang merencana menikah di tahun 2024 ini, diharapkan agar dapat menghubungi Bapak Gembala untuk mendapat penjelasan dan pengarahan serta dapat mengikuti kelas bimbingan pranikah. Mohon untuk menjadi perhatian kita semua. Lalu info berikutnya, secara khusus informasi untuk persekutuan doa dan firman gabungan khusus wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Yonatan, mengundang kehadiran seluruh anggota jemaat wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Yonatan untuk hadir dalam persekutuan doa dan firman gabungan yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Februari jam 5:30 sore bertempat di rumah Bapak Cintung dan Ibu Meni yang beralamat di Perumahan Getas Pejaten. Ini khusus untuk persekutuan gabungan wilayah dari Bapak Pendeta Yonatan. Lalu yang berikutnya informasi dari KA. KA mengadakan kelas bimbingan belajar untuk anak-anak sekolah minggu, secara khusus untuk anak-anak kelas 6 SD. Ini bimbingan belajar umum. Untuk kelas 6 SD, bimbingan belajar ini akan dimulai hari Selasa tanggal 5 Maret dan selanjutnya akan diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak kelas 6 SD yang sebentar lagi akan menghadapi ujian atau semester, bisa mengikuti kelas bimbingan belajar yang diselenggarakan oleh KA. Sekali lagi saya tekankan, akan dimulai hari Selasa tanggal 5 Maret dan akan diadakan setiap Selasa dan Kamis jam 3 sampai jam 4 sore. Nah, untuk pendaftarannya Bapak Ibu bisa menghubungi guru kelas Yehuda atau kepada saudara Yeremia. Lalu satu lagi, seksi pria mengadakan Bible Study. Bible Study ini terbuka untuk semua jemaat, tidak khusus seksi pria saja, tetapi kepada semua jemaat.
bisa hadir pada hari Selasa tanggal 27 Februari, jadi Selasa besok, jam 6:30, jam 18.30. Oleh sebab untuk keperluan konsumsi, maka bagi Bapak Ibu yang ingin hadir dalam Bible Study seksi pria ini, mohon untuk mendaftar kepada pengurus seksi pria. Sekali lagi, terbuka untuk semua jemaat. Itu saja beberapa informasi atau penekanan informasi warta jemaat, dan untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dalam lembar warta jemaat. Berikutnya kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak dan Ibu majelis. Ada yang baru pertama kali hadir atau mungkin sudah pernah hadir sebelumnya tapi belum pernah kami sambut? Oke. Baik, yang berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan yang lewat dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25, hari Senin sampai hari Minggu ini, kalau ada bisa bangkit berdiri untuk menerima kenang-kenangan dari gereja. Nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Hadir, ada yang hadir pada ibadah pagi ini yang berhari ulang tahun dalam pekan ini 19 sampai 25 Februari. Atau mungkin dari Januari, Februari, kebetulan hari ulang tahun Bapak Ibu Saudara tidak hadir di gereja, belum pernah menerima souvenir dari gereja, boleh untuk bangkit berdiri. Yang berhari ulang tahun dari Januari dan Februari, yang belum menerima kenang-kenangan dari gereja, silakan. Ya, ada. Ya, kalau sudah menerima silakan duduk kembali dan nanti Bapak Gembala akan berdoa. Puji Tuhan, kita sudah beribadah di pagi hari ini. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari selanjutnya. Saksikan Injil, beritakan Kristus dengan kuasa Roh Kudus, dan bawa orang-orang untuk dimenangkan dengan kuasa dari Allah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa ada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menambahkan usia kepada mereka. Kami berdoa supaya mereka semakin cinta Tuhan, semakin menjadi saksi-saksi Injil. Berkati keluarga mereka, berilah tuntunan Roh Kudus, hikmat Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati mereka dengan kelimpahan yang dari-Mu. Berkat kesehatan, berkat rohani, berkat jasmani, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah datang pagi hari ini, yang mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan terutama yang membawa persembahan yang dipersembahkan untuk kemajuan gereja ini. Berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang ada di dalam pergumulan sakit penyakit. Kuatkanlah mereka. Kalau mereka belum mendapat kesembuhan, biarlah mereka tidak putus asa, tidak hilang harap, tetapi terus berserah kepada kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Dan kami juga berdoa supaya Engkau membuat tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban-Mu, sehingga mujizat-mujizat boleh terjadi di gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia. Tuhan, jamalah mereka di tempat mereka terbaring.
mereka mengalami keringkihan raga, kerapuhan tubuh. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kemah duniawi ini akan dibongkar dan akan digantikan dengan kemah surgawi. Dan inilah pengharapan. Oleh karena itu kami berdoa, hiburkanlah orang-orang yang sedang mengalami usia lanjut dan terbaring di tempat tidur. Tuhan berkati, kuatkan, berilah iman yang teguh di dalam diri mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kota ini. Kiranya Engkau memberkati kota ini. Anak-anak-Mu yang berusaha dengan tangan, dengan apa yang mereka bisa pegang dan mereka kerjakan. Berilah kerajinan, berilah ketekunan, berilah ide-ide yang kreatif dan inovasi. Berilah semangat, jalan-jalan yang baru, kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri dalam karir, di dalam usaha baik kecil maupun menengah dan besar. Kesempatan-kesempatan untuk traveling ke kota-kota dan negara-negara yang lain. Dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami terus membawa negara kami ini supaya perdamaian ada, supaya perlindungan Tuhan nyata. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang saat ini sedang mulai kacau karena peperangan mulai ada di mana-mana. Kami berdoa supaya mereka, bangsa-bangsa itu boleh menjadi tenang, boleh menjadi bangsa-bangsa yang tunduk kepada Allah dan mencari kesejahteraan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Akhir dari doa ini, kami mau berdoa bersama-sama. Kami mau berdoa dengan bersuara, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah kita beribadah bersama-sama, sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lakukanlah aktivitas-aktivitasmu selanjutnya. Dan Allah Trinitas yang agung memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih
Tuhan.